Bisa nggak? Coba. Cuma ayah yang ngerti. Nah, udah live. Ntar cek dulu ya. It's live now. Awalnya sama Dipta ya. Dipta. Hai. Dipta. Live now. Ya, coba ya. Ntar cek. Nah. Hai. Live streaming. You. Oh, bisa, udah bisa live streaming. Sebentar ya, mau kirim dulu. Grup. Live streaming udah bisa. Sini. Yuk. Oke, live streaming bisa. Selamat banget. Sebentar ya, tunggu sebentar. Setting dulu. Oke. Dipta coba share, Dipta. Ya Bu, benar. Ya. Entire screen ya? Ya, entire screen aja. Entire window. Sudah. Cek dulu, cek. Oke. Sip. Oh, udah buka semua ya. Dengeran? Oke. Dengeran enggak? Suaranya jangan di off. Udah. Oke, mulai ya. Yuk kenalan dulu. Nanti apa namanya? Videonya Dipta jangan dimatiin, di on. Kenalan dulu ya. Sip, jam berapa? Oh, lebih 15 menit. Mundur 15 menit karena harus sholat asar dulu nih Bu Heni nih. Di Surabaya udah sholat asar, udah asar. Harus sholat dulu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman buka videonya dong. Biar lihat wajahnya dong adik-adik. Nanti kenalan. Dibuka mic-nya yuk, kenalan. Halo, nama saya ini dari sini gitu ya. Ayo kenalan dulu. Bu Heni nggak present dulu ya. Bu Heni tidak presentasi. Pradipta melakukan presentasi. Ayo kenalan, dibuka mic-nya. Kan belum presentasi nih. Nanti kalau udah presentasi dimatiin. Kenalan yuk. Siapa namanya? Aku namanya Dipta di off dulu, Dipta. Sharing screen-nya di off dulu. Nah, biar bisa kenalan. Ayo kenalan yuk. Siapa namanya? Aku namanya Haikal. Dari mana? Haikal. Dari mana? Bekasi. Bekasi. Haikal kelas berapa? Kelas berapa kok tanya? Aku lulus TK. Oh, hebat. Sekarang TKB. Itu siapa? Libur dulu aku. Oh, libur dulu. Itu siapa itu? Kembar. Itu siapa? Aku Noval. Noval kembarannya Haikal. Ih, suaranya. Noval kelas berapa? Sama? Hah? Noval kelas berapa? Sama.
kelasnya Sama kembar ya? TK. Kembar sama Haikal. Mm-mm. Oh sip, cakep yo, sehat. Siapa lagi yang mau kenalan? Ayo, yang kenalan dinyalain mic-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau kenalan. Sekarang Dipta aja yang kenalan. Ayo Dipta. Yang mau presentasi kenalan dulu. Oh ya. Nama saya Pradipta Maulana Harda, atau bisa dipanggil Gipta. Umur 11 tahun, kelas 6 SD. Tinggal di Gresik. Oh, di Gresik. Ya. Sekarang kelas 6 SD sekarang ini. Ya, sekarang kelas 6 ya. Susah nggak kelas 6 SD sekolahnya online gitu, daring? Enggak juga sih. Oh, sip deh. Sip. Dipta kenal Scratch sejak kapan? Kenal Scratch sejak kapan ya? Mungkin pas ikut kelasnya Bu Eni mungkin baru kenal. Baru kenal? Oh. Ya. Kirain nggak pernah dengar sama sekali juga? Oh, pernah dengar sih, tapi saya ya nggak ngerti Scratch dulu, nggak ngerti apa itu. Baru tahu Scratch itu programming tuh buat barusan ya. Oh gitu. Tapi Dipta cepet loh belajarnya. Banyak langsung bros bikin banyak. Bentar. Bu Eni cek ini ya, charger ya teman-teman, chargernya. Oke. Biasanya di Code With Me itu langsung presentasi anak-anak, tapi sekarang Bu Eni mau bukan presentasi, ngajar dasarnya aja sebentar, biar nanti nggak bingung ya. Bu Eni presentasi dulu, nanti gantian Mas Dipta ya. Kita disimak. Nanti habis ini adik-adik bisa praktek belajar. Nih dikirimin ini linknya ya. Oke. Nah ini mau dijelaskan. Nah nanti buka kelaskudigital.com, lalu cari ebook gratis tutorial Scratch programming untuk pemula ya. Yang bingung apa sih gitu. Nah seperti tadi Mas Dipta bilang, pernah dengar apa itu Scratch gitu. Nah, Scratch programming itu adalah alat belajar coding untuk anak. Jadi kalau sekarang buka website, buka laptop, mau lihat YouTube itu sebelum jadi YouTube itu harus ada coding dulu, ada programming dulu, ditulis dulu banyak kodenya, supaya orang kalau ngetik youtube.com nanti muncul YouTube-nya, ada video, ada judul, ada bisa komentar, bisa nge-like, bisa share, bisa ngelaporkan juga. Itu semua ada kodenya, ada codingnya, ada programmingnya. Nah sebelum belajar sampai bisa bikin kayak YouTube programming yang rumit, anak-anak, adik-adik ataupun orang dewasa juga yang sama sekali belum ngerti coding, itu belajar coding dasar bisa pakai Scratch. Nah Scratch itu di sini, di website ini ya. Nanti klik website ini, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kalau untuk anak-anak yang belum bisa baca, yang TK tapi belum bisa baca, atau PAUD atau adiknya TK, bisa download Scratch Junior di HP Android atau di tablet atau di iPad ya. Bu Heni sarankan di iPad atau tablet karena layarnya gede. Kalau di HP Android terlalu kecil. Ada JR-nya ya, Scratch Junior JR gitu. Nah, Scratch tadi belajar coding untuk anak. Belajar codingnya gimana? Ini, jadi nanti dijelaskan sama Dipta. Itu Dipta bikin game yang ternyata
mobil yang di gamenya itu bisa bergerak karena satu mobilnya dikasih programming. Programmingnya adalah seperti main Lego, main puzzle, namanya block code atau bahasa Indonesianya kode blok gitu. Kode blok itu warna-warni kayak gini, ada di Scratch, nanti bisa digabung-gabung. Nah, lalu yang bisa bergerak itu siapa namanya? Yang bisa bergerak itu namanya sprite. Sprite itu bisa kucing, bisa bis, bisa anak ayam, bisa gambar sendiri, bisa ngupload foto sendiri, atau yang adik-adik yang suka gambar di HP atau di laptop, gambarnya bisa diupload. Yang suka gambar di buku gambar, gambarnya difoto lalu diupload ya, baru dikasih programming biar bisa bergerak atau bersuara dan lain-lain ya. Nah, nanti kalau sudah buka website akan menemukan banyak sprite yang sudah disediakan oleh Scratch, dan ini gratis, tidak bayar, karena diselenggarakan atau dibikin oleh pihak Microsoft dan timnya yang khusus pendidikan. Kenapa? Karena mereka ingin mengajarkan coding untuk anak-anak biar lucu, biar senang gitu ya. Nah, adik-adik yang belum sama sekali kenal Scratch, tugasnya 1, buka websitenya. Oke. 2, setelah membuka website harus usahakan join Scratch. Nih nanti di sebelah kanan websitenya, pojokan kanan ada gini, diklik. Kenapa? Supaya terdaftar. Kalau terdaftar, usahakan ketika mendaftar nggak usah pakai nama asli. Ya, kayak Bu Eni kan pakai Kelasku Digital gitu. Usahakan. Yang udah terlanjur nggak bisa diganti, nggak bisa ganti nama lagi ya. Nanti hilang projectnya. Kalau kita sudah join, nanti hasil bikinan bisa kesimpan otomatis secara online dan bisa di-share. Nanti seperti Dipta nanti game hasil bikinannya bisa di-share, dibagikan. Kalau belum join tidak bisa dibagikan ya. Nanti Bu Eni tunjukkan cara bikin pertama untuk yang sederhana ya, untuk yang sederhana. Pokoknya intinya itu, buka website, lalu join Scratch, tanya ke mama, ke papa di rumah, ke ibu sama ayah, ibu aku emailnya apa, jadi pakai emailnya orang tua nggak apa-apa ya. Terus habis join nanti diverifikasi kayak gini. Nanti kalau bingung-bingung semua bisa lihat di websitenya kelaskudigital.com. Kalau bingung lagi tanya di Instagramnya Kelasku Digital ya, Instagram @kelaskudigital. Tanya aja di situ, Bu, aku bingung ini, tanya aja. Atau di Facebooknya, lewat pakai Instagram atau Facebooknya orang tuanya ya, bilang aja, Bu, namaku ini, aku tanya gini gitu. Oke, sekarang Bu Eni tunjukin praktek. Scratch itu kalau kita sudah join awalnya ataupun belum join, nanti tampilannya adalah website utama. Aduh lama. Website utama ya. Oke. Bentar. Oke, nanti ini dah. Tunggu. Website utama itu menunjukkan beberapa fitur, istilahnya fitur ya. Kalau buka website, fitur atau isinya atau kontennya website itu. Ya, sambil nunggu ini loading, nggak tahu di Surabaya sedang ada apa ini internetnya. Nah, ketika kita membuat tampilan Scratch seperti ini, di sebelah kiri yang bulat-bulat warna-warni itu adalah tipe-tipe kode atau tipe block code, kode blok atau puzzle kode. Nih bisa diklik ganti-ganti. Tiap warna
punya fungsi yang berbeda. Yang di tengah ini tempat kita menyusun kode atau programming atau coding. Yang ada kucingnya ini hasilnya, tampilan hasil. Di sebelah bawah yang ada kucing kecil itu tampilan banyaknya sprite. Oke, sekarang contoh. Kucing ini diem aja karena nggak dia papain, tidak bergerak karena tidak ada kodenya. Lalu kita ingin kucing ini ketika bendera hijau diklik, bendera hijau ada di sini ya, di atas kucing ini ada bendera hijau. Kita ingin kucingnya bilang halo selama 2 detik, lalu bersuara. Nah, kita buktikan di bendera hijau. Nah, ketika dia diklik nggak bunyi. Ketika dia bendera hijau diklik, kenapa? Karena kodenya atau skrip kodenya ada 3, yaitu when green flag click, say hello, start sound. Oke, kita bisa nambah sprite lain. Bisa orang, bisa kelelawar, bisa ini band yang bear, dan semuanya terserah. Contoh apa ya? Dinosaurus. Ini saya sukanya dinosaurus. Nah, contoh dinosaurus. Dinosaurus ketika bendera hijau diklik nggak ngapa-ngapain, hanya kucing yang bergerak, yang terprogram. Maka dinosaurus kita harus kasih coding dulu. Nah, sekarang kita pilih ketika bendera hijau diklik, dinosaurus juga bilang hai. Lalu dinosaurusnya berganti warna. Mana ya? Lux berganti warna. Tuh. Lalu kita coba klik. Nah, dia berganti warna. Klik lagi. Dia berganti warna lagi. Nah, macam-macam kode programming ini ada konsep programming namanya looping. Nanti kalau belajar bersama Kelasku Digital diajari konsepnya ada looping. Loopingnya gunanya apa? Looping itu kalau kita pengen kodenya berulang-ulang. Nah, contoh looping adalah forever. Jadi dia akan terus-menerus berganti warna tanpa harus diklik bolak-balik ya. Kita coba lagi. Nah, ini dia berganti warna. Karena berganti warnanya nggak kelihatan, kita kasih jeda waktu. Kita bisa selipkan di sini. Nah, dia berganti warna sendiri kan, kita nggak ngeklik lagi tuh. Nah, seperti itu. Konsepnya adalah seperti itu. Misalkan kita pengen ganti, ini stop dulu. Lalu kucing ini biar nggak bunyi meong-meong terus ketika bendera hijau diklik, kita ganti, dilepas kayak kita main puzzle. When green flag kliknya dihapus, ditaruh ke kiri gini, dilepas, nanti hilang sendiri. Kita ganti yang when this sprite click. Jadi kucing hanya akan bunyi dan bilang hello kalau dia diklik. Kucingnya diklik ya. Lihat, bendera hijau diklik, dia bunyi enggak? Enggak. Hanya dinosaurus yang berganti warna. Tapi kalau kucingnya diklik, bisa. Selain berganti warna, kita juga bisa membuat kucing bergerak. Diklik. Nah, dia bergerak. Ini ya. Sekarang soundnya biar nggak bising. Bergeraknya kita kasih, ini disimpan kalau masih butuh.
Misalnya kita pengen dia bergerak terus menerus. Tuh. Tapi hilang. Gimana biar dia balik? Kita bisa menggunakan tumpukan deretan kode berapapun yang butuh. Nah, ini kucingnya bisa bolak-balik tapi kepalanya kebalik. Gimana biar dia nggak kebalik? Kita kasih lagi. Nah, gimana biar dia bisa, mau nggak di sini diselipkan suara? Oh, nggak mau. Nggak mau berarti dilepas. Suaranya di sini. Nah, konsepnya seperti itu ya. Banyak yang tingtung. Nah, konsepnya bermain coding di pakai Scratch seperti itu. Jadi nanti adik-adik tambahkan sendiri. Sprite-nya apa? Aku mau masang apel, lalu apelnya terbang atau apelnya bergerak dan lain-lain. Tinggal mempraktekkan ini. Yang penting di kepala atasnya ada head code atau kode kepala paling atas. Ini harus ada ya, dan itu bebas, bisa macam-macam. Bisa klik spasi baru bergerak. Itu. Lalu digabungkan dengan yang ada di sini. Digabungkan, misalnya ganti warna. Kalau salah kita lepas, dibuang, ditaruh lagi, kita coba lagi. Nah, ukurannya digedein juga bisa. Gini, tuh. Lalu kita kasih looping lagi biar berubah warna. Ya, kayak gitu. Kita jadi punya lampu apel, ya. Kalau sudah join seperti tadi, join Scratch, nanti adik-adik akan punya nama. Seperti Kelasku Digital di kanan atas, ya. Ada profilnya. Lalu akan kesimpan otomatis dan bisa nge-share. Contoh ini percobaan lampu apel misalnya. Nanti kalau sudah bisa join, bisa share. Kalau belum, kotak warna share nggak akan muncul ya. Terus ini dikasih tahu, klik tanda bendera hijau. Tuh, orang biar tahu perintahnya ngapain, nanti bisa dilihat punyanya Dita ya. Lalu di share ini copy link lagi, lalu bisa di share, misalnya kayak di sini di Google Meet kita share. Nah, kayak gini. Nanti bisa di share ke temannya, aku lo bikin game, coba mainin deh. Tapi harus di laptop ini ya, harus di laptop. Percobaan. Oke, itu tadi adalah contoh membuat game atau animasi lucu menggunakan Scratch. Jadi nanti di rumah dicoba membuka scratch.mit.edu, lalu tampilannya seperti ini, login dulu, join Scratch dulu. Yang di bawah kotak-kotak ini adalah coding bikinan orang-orang di seluruh dunia, jadi nggak orang Indonesia tok. Ini ada orang Jepang, ini orang Jepang atau Korea, kayak gitu. Diklik aja dimainkan, kayak gitu ya. Oke. Sekarang Bu Eni udah selesai. Sekarang waktunya Dita. Ayo Dita share screen. Bentar ya. Yuk. Adik-adik nyimak dan usahakan mic-nya di mute ya. Oke. Ini dari gamenya aja ya, biar bisa ngeliat gamenya gimana ya. Ini gamenya ya. Jadi tujuan game ini adalah gunakan kunci panah yang ada di laptop atau di komputer kalian, itu mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya banyak dan menghindari semangka
yang obstacle-nya tuh semangka ini. Kalau terkena semangka dia kalah kalian. Nah, kalau misalnya ngumpulin koin sebanyak berapa ya? 30 kalau nggak salah. Tuh nanti kalian menang. Jadi gitu ya. Terus sekarang langsung bikin gamenya ya atau lihatkan dulu ininya. Bikin dari nol ya? Lihat yang sudah jadi, dilihatkan dulu yang sudah jadi. Suaraku hilang. Yang sudah jadi dilihatkan dulu si inside. Oh ya, inside. Yeah. Nah ini jadi game ini tuh seperti kelihatannya seperti game mobilnya tuh berjalan ke depan, tetapi si yang bergerak adalah si backgroundnya atau si backdropnya ini. Nah ini kode untuk menggerakkan si backdropnya, terus kode untuk menghilangkan atau menyembunyikan dan memperlihatkan. Terus yang ini kode untuk dia bisa bergerak kanan ke kiri, dan tadi yang kode ini untuk ya seperti itu. Lalu yang ini jika menyentuh si watermelonnya, terus si koin-koinnya itu jika dia bergeraknya seperti apa, terus jika menyentuh ujung seperti apa, terus yang watermelonnya bergeraknya seperti apa, seperti itu. Lalu kode watermelon yang kedua dan kode si tulisan ini atau yang kode yang akan mulai sininya. Oke. Itu gamenya seperti itu. Terus yang sekarang saya akan menjelaskan cara membuat si game itu mulai dari secara proses saya membuat game tersebut. Nah, pertama ini kalau kalian lihat tadi itu kan si mobilnya bergerak dari bawah ke atas seperti bergerak gitu ya. Nah, di sketchnya namanya backdrop. Nah, nanti saya ingin tuh backdropnya itu bergerak ke atas, bergerak ke bawah, bergerak ke bawah dan terlihat mobilnya itu bergerak ke atas. Nah, sebelumnya kita ambil backdrop atau background yang kita ingin pakai. Nah, di sini backdropnya bisa kita pilih, misalnya pilih dari sketchnya langsung, atau kita gambar sendiri, atau kita pilih random, jadi di random sama si sketchnya, atau kita upload, ataupun juga kita bisa foto sendiri. Nah, yang kita ingin pilih yang kita upload. Saya ingin upload dari file saya sendiri. Sebentar. Nah, saya perbesar dulu agar dia memenuhi si game-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh yang seperti Bu ini jelaskan, itu ada beberapa kode ya. Jadi ini ingin ya backdrop ini kita bikin bergerak. Nah, caranya itu menggunakan motion block atau kita ditaruh di backdrop itu tulisannya stage selected no motion blocks. Jadi artinya tidak ada blok bergerak gitu. Jadi caranya agar kita mendapatkan blok bergerak, jadi si backdropnya bisa mendapatkan blok bergerak, yang kita lakukan adalah ini kita drag, kita pindahkan jadi sebuah sprite atau sebuah karakter. Nah, setelah kita ubah menjadi sebuah sprite, kita akan mendapatkan motion block atau blok pergerakan. Nah, cara membuat si backdropnya bergerak adalah yang pertama, kita buat sebuah variabel yang bernama x_1, yaitu posisi x-nya si backdrop ini atau background ini. Nah, setelah itu kita ambil ketika when green flag diklik, itu kita ingin atur
expose 1, oh ya saya lupa bikin variabel baru, dan y pos 1. Atur expose 1 jadi 0 dan atur set y pos 1 jadi 0. Nah, setelah itu kita ke motion block atau blok bergerak. Setelah itu kita ambil go to, dia pergi ke expose 1 dan y pos 1. Nah, setelah itu kita kontrol, habis itu ambil forever loop. Itu akan mengulang kodenya berulang-ulang. Setelah itu kita ke variabel, kemudian ambil block change y pos 1 by negatif 10. Jadi dia akan bergerak negatif 10 ke bawah. Nah, setelah itu kita ingin dia sama go to expose dan y pos 1. Kalau dilihat dia bergerak. Sebentar. Ini backdropnya kita ganti aja biar nggak ini. Kita ganti yang jadi putih. Setelah itu kita coba. Nah, setelah itu dia bergerak, tetapi dia tidak balik lagi ke atas. Nah, oleh karena itu kita kasih control if statement atau jika y posnya itu kurang dari negatif 480, itu kita ingin dianya balik lagi ke y posnya itu posisi y posisinya itu pengen balik lagi ke 480. Jadi kita atur y pos 1-nya menjadi 480. Nah, seperti itu. Jadi dia akan balik lagi ke atas. Nah, tapi di sini kita menemui sebuah lubang besar. Jadi yang kita lakukan adalah kita klik kanan, setelah itu kita duplicate atau kita gandakan. Nah, perbedaan yang akan kita tahu di kode yang kedua ini adalah kita buat variabel baru lagi yang namanya expose 2 dan y pos 2. Nah, seluruh yang expose, y pos, expose 1 dan lain-lain ini kita ganti menjadi expose 2, y pos 2. Kita ganti juga ini expose 2, y pos 2. Setelah itu forever change-nya kita ganti y pos 2. Sini kita ganti y pos 2, expose 2, y pos 2. Setelah itu y pos 2 dan itu yang ini kita ganti y pos 2. Nah, tapi ini titiknya 0,0 biar dia kalau kita lihat dulu ya. Ini dia bergerakannya sama. Nah, yang kita ingin lakukan adalah y posnya ini kita ganti menjadi 480. Dia akan startnya di posisi 480, di y 480. Nah, kita coba. Nah, backdropnya bergerak seperti yang kita inginkan. Ini yang ininya kita buang. Nah, setelah itu kita membuat sprite mobilnya. Nah, sama seperti backdrop kita bisa memilih, kita bisa bikin sendiri, kita bisa pilih random, edit random sama sprite-nya. Habis itu kita yang ingin aku lakukan adalah upload sprite juga dari file ini Rayscar. Setelah itu kita ingin memperkecilkan sekitar mungkin 40 ya, 40. Jadi ketika bendera hijau ditekan, kita ingin dia berada di posisi depan, go to front air. Kita tidak ingin dia ada di belakang sini. Kita tidak ingin dia di belakang, kita ingin dia di depan. Setelah itu kita mobilnya ini ke go to X 0 dan Y236. Setelah itu
Sebelumnya ini kita kasih tambah kode hide atau dia hilang agar tidak kelihatan. Nah, sudah terlihat kan? Nah, setelah itu kita ke sound. Kita akan memilih sebuah sound effect ya. Kita cari yang satu namanya tuh nggak salah apa ya? Drum ya. Car drum. Nah, ini dia yang ini. Car drum. Nah, si car drum ini kita taruh di sini ya. Kita mulai sasar car drum. Tapi dia tidak maju gitu ya kan? Kita inginnya dia maju. Nah, setelah itu kita kasih block code show. Kita ke motion, habis itu kita ambil glide 1 second. Apa dia akan glide selama 1 detik ke X0 dan coba kalau misalnya negatif 100. Nah, coba ya. Nah, dia ingin ikut maju. Nah, maju. Nah, tapi ini belum ada halangan dan belum bisa bergerak kanan ke kiri ya. Nah, untuk melakukan itu, sebelumnya kita hilangkan variabel-variabel ini agar tidak terlihat. Nah, setelah itu kita ingin dia pergerakannya. Nah, ketika bunyi jauh ditekan, kita ambil variabel loop. Setelah itu, jika si right arrow is pressed, point in direction 90 atau kita akan dia ngarahnya ke 90 derajat. Habis itu dia move 10 steps. Habis itu set rotation left to right atau rotasinya tetap kanan kiri. Dia nggak akan muter-muter kemana-mana lagi. Nah, kita duplicate saja, kita ganti ini jadi left arrow. Setelah itu point in directionnya menjadi negatif 90. Coba kita coba kanan kiri. Ya, sudah bisa. Nah, setelah itu kita bikin sprite yang kata-katanya, jadi yang press right or left arrow to start yang ada tadi sebenarnya lihat warna biru itu kita bikin tulisan namanya ya, kita ganti warnanya di warna biru, itu kita pilih tipe tulisannya tulisannya press right or left arrow to start. Nah, dia akan di ini sprite yang tulisannya yang untuk memberi instruksi pada kalian semua untuk memencet right arrow atau left arrow untuk memulai. Nah, setelah itu kita kasih kode di sini adalah ketika bendera hijau diklik, kita ingin dia sebentar ya. Kita ingin dia go to posisi kita ingin dia berada di front air juga karena tidak ingin di belakang ya. Kita ingin dia berada di depan si racetrack ini. Kita tidak ingin di lapisan belakangnya dari si racetrack ini. Dia ingin berada di depan lapisan racetrack ini. Setelah itu dia ingin go to X-nya 0. Itu ininya Y-nya sekitar negatif 25 kalau nggak salah. Bukan 25. Bentar. Bentar. 25 ya, apa-apa. Silakan saja sendiri. Nggak apa-apa, lihat yang udah jadi aja kita. Oh iya. Kalau lupa nggak apa-apa. Belajar coding nggak harus hafal kok. Kalau lupa kita lihat lagi sumbernya. Ini go to X di start 0 kalau nggak salah tuh 36 ya. 36 dan 28 kemarin pakainya tuh. Bukan. Ya lagi deh benar ya. Ini saya pindahkan saja sini ya. Kita inginnya go to X 9 dan Y92. Kita ingin dia berada di sini saat bendera hijau ditekan. Setelah itu kita ingin dia posisinya, kita
terlihat, tidak ingin dia di hide, tidak ingin dia sembunyi. Nah, setelah itu kemudian kita ambil forever loop. Lalu jika or ini kita kasih atau jika key right arrow is pressed or key left arrow is pressed, kita ingin dia hide. Ini kita mungkin kayak ini. Nah, saat kita kiri atau kanan ini dipencet, dia akan hilang. Nah, sprite kelima yang akan kita, setelah itu kita akan buat sprite kelima, yaitu sprite koin. Nah, kita paint lagi ya, kita buat sebuah sprite baru. Kita ganti warnanya jadi warna emas-emasan. Nah, ini emas-emasan. Emas-emasan. Kita buat bulat. Bulat. Setelah itu kita ambil teks, pro pixel, kita kasih 1. Warnanya salah. Warnanya hitam ya, biar kelihatan 1. Terus itu kita perbesar, kita taruh di sini tengah. Di tengah-tengahnya si koin. Nah, jadi tengah-tengahnya si koin ini. Dah, itu koinnya jadi. Setelah koinnya jadi, bentar ya. Setelah koinnya ini sudah dibuat kan koinnya, pertama kita kasih kode ketika benda jadi klik lagi. Kita ingin dia berada di lapisan terdepan, tidak ingin berada di lapisan belakang dari si racetrack ini atau karakter-karakter lain, sprite lain. Nah, ini dia ingin mengulang, repeat until, mengulang sampai. Kita ke operator, kita ambil or. Kita ingin mengulang sampai key right arrow atau key left arrow ditekan atau dipencet. Itu dia berulang-ulang sampai si right atau left arrow di press, itu kita mengulang dia hide dan go to, pergi ke X-nya 0 dan Y-nya 130. Coba ya. Bentar, ini saya lihat dulu. Nah, benar. Ya, posisinya di situ ya. Kita inginnya dia di situ. Jadi, tapi saat dipencet kanan kiri ini, tetap dia masih akan hide. Kita belum ngasih kode show atau yang akan melihatkan dia. Jadi, setelah dikasih itu, kita ingin dia tunggu sampai di bawahnya repeat until ini, tunggu sampai key kanan duplicate, wait until key right arrow is pressed or left arrow is pressed, wait until key right arrow is pressed or left arrow is pressed, nanti dia akan show, kita akan terlihat. Nah, tapi dia tetap di situ, dia nggak bergerak, belum kita kasih kode untuk bergerak, dan jika mengenai ini dia jadi koinnya bertambah gitu ya. Nah, setelah itu kita bikin kode pergerakannya si koin ini. Jadi ketika bendera hijau ditekan, kita ke control, kita ambil wait until, sama lagi wait until key right arrow key left is pressed. Nah, dia ingin go to-nya X, go to X. Nah, kita operator, kita pick random, dia biar ngacak tempatnya, dia tetap ngacak gitu. X-nya pick random antara 165 dan negatif 165, dan Y-nya kita ingin dia Y-nya 130, kita inginnya Y 130, jadi seperti ini ya. Nah, dia akan random. Kita pilih lagi, coba lagi, random di situ, dia keluar di sini. Nah, tapi dia belum bergerak, belum bergerak ke arah mobil ini. Nah, setelah itu kita ambil forever loop. Setelah itu kita ambil di motion, habis itu kita ambil point in direction
180. Setelah itu move 10 steps. Set rotation left to right, mas. Tapi kalau kita move 10 step ini akan lebih cepat, jadi cepat sekali kan. Jadi kita ingin memperlambatnya, jadi bukan 10 step, jadi 2 steps. Nah, biar lambat. Tapi setelah ini belum ada reaksi apa-apa, belum terjadi apa-apa jika menyentuh mobil ini. Nah, setelah itu yang kita lakukan di Korea ini, kita akan if touching jika menyentuh mobil. Nah, if touching race car, kita ingin dia, jadi kita bikin variabel baru namanya coins. Pinch coins by 1, dan kita ingin dia go to X pick random, kita duplicate aja. Setelah itu yang variabel ini kita buang, kita taruh di bawahnya go to X pick random 165 dan negatif 165, dan gate 130 dia ingin pergi ke antara ini. Terus setelah itu kita ke sound effect lagi, kita pilih sound baru namanya coin, kalau nggak salah coin. Nah, ini coin, biar ada suara koin, koin pas dia menyentuh mobilnya. Kita ke sound, kita kasih start sound coin. Nah, kita coba ya. Nah, menyentuh koinnya jadi 1, nambah 1. Ini dia balik lagi kan, balik ke tempat yang lain. Habis itu dia balik lagi, koinnya bertambah. Nah, setelah itu kita bikin setelah itu setelah itu kan ini dia kalau menyentuh ujung ini dia tidak melakukan apa-apa nih, lihat ya. Nah, dia tidak ngapa-ngapain, dia nggak akan balik lagi kemana-mana, dia tetap di situ terus. Nah, setelah itu kita bikin lagi kode. Ketika benderanya jadi tekan, kita ingin ke kontrol forever jika menyentuh ujung atau edge, kita ingin dia go to X pick random ini. Bentar ya, oh ya, bener, go to X pick random ini. Tapi sebenarnya kita kasih tunggu sekitar, dia akan nunggu dulu bentar, tapi biar nggak langsung ke situ, kita akan nunggu sekitar 0,1 detik. Coba ya. Dia menyentuh ujung, dia menunggu 1, langsung balik, langsung dia ke posisi yang kita inginkan. Dia menyentuh ujung, dia balik lagi ke situ. Setelah itu kita bikin sprite obstacle-nya atau yang sprite halangannya. Nah, saya di sini menggunakan sprite watermelon. Sprite watermelon sebagai si obstacle-nya atau halangannya. Nah, sama persis kayak sini. Dia pengen pasalnya sama kayak gini. Jadi ketika bendera jauh diklik, dia ingin go to front layer. Jadi kita tinggal copy paste aja. Caranya kita pencet Ctrl C, klik dulu ini, terus kita pencet Ctrl C, habis itu kita pencet Ctrl V. Nah, ini gitu sini. Sama. Jadi kodenya sama persis sama yang si koin itu, yang pertama itu. Tapi dia belum bergerak. Nah, setelah itu sama juga kita kodenya mirip-mirip sama si ini juga, tetapi ada perbedaannya, nanti saya jelaskan. Sini sama, kita ingin dia ketika menjauh ditekan, kita ingin wait until right arrow atau left arrow di press. Nah, tapi dia tidak ingin go to X pick random, kita ingin dia go to X 125. Dan when action sama if touching, tapi ini if touching edge, kita buang if touching edge ini, kita buang semua ini. Setelah itu kita ingin dianya sembunyi atau hilang, semuanya sembunyi gitu ya. Setelah itu go to sama ini kita duplicate aja, kita buang go to X ini. Habis itu kita broadcast atau mengirim pesan ke
mengirim pesan kepada watermelon yang kedua. Setelah ini saya jelaskan. Mengirim pesan namanya go watermelon 2. Yang ini dia jalan gitu. Broadcast. Setelah mengirim pesan, kita duplicate ini, di kanan. Setelah itu pencet duplicate. Kita pencet duplicate. Nah, kita pencet duplicate. Oke, setelah itu ini sama, tetapi yang kita buang bawahnya ini. Karena ketika sudah dipencet kanan atau kirinya ini, kita tidak ingin dia show, tetap kita hide. Dan ini bedanya sama yang ini kita buang. Bisa when I receive go watermelon 2. Terus ini juga saya buang. Nggak perlu ini. Watermelon 2 kita kasih looks. Terus kita kasih kode show. Itu kita ingin ke bukan ke 125 tapi ingin ke negatif. Jadi lawannya ya. 125 negatif 125. Kasih forever hide. Udah benar ini, tinggal ini kita kasih negatif. Itu kita broadcast lagi. Kita mengirim pesan kepada watermelon yang satu lagi, yaitu go watermelon 1. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini. Kita ambil go when I receive go watermelon 1. Kita ingin dia kita ingin dia show, terlihat kan sudah sebelumnya kita di sini kita hide ya, kita sembunyi, kita bikin dia sembunyi. Itu kita ingin dia show. Kita ke motion, kita ambil go to 125 dan 130. Coba ya. Oh ini sama ternyata. Jadi dia belum terjadi apa-apa jika saya terkena watermelonnya. Seharusnya kan kita setelah terkena watermelon kita ganti backdrop ya. Nah, ini kita buat. Ini berarti sudah benar ya. Watermelonnya bergerak seperti yang kita inginkan. Ya, udah kesini nanti dia muncul lagi dari sini. Ya, sudah benar. Setelah itu kita bikin balik lagi ke restart ini. Kita balik ke sini terus kan kita inginnya dia saat dia menyentuh watermelon ini dia ingin ganti backdrop ya. Terus setelah itu kita ke backdrop, kita bikin backdrop baru. Kita paint ya. Backdrop baru. Kita paint backdropnya warna kita ganti warnanya menjadi warna abu-abu. Jadi kita kasih teks misalnya warnanya kita ganti biar nggak sama, warnanya nggak abu terang, misalnya ini misalnya kita besar ya, besar. Lanjutan. Ini setelah kita pilih sana you win. Nah, kita posisikan di sini misalnya. Kita perbesar, bisa kita perbesar agar lebih jelas. Setelah itu kita bikin lagi tulisan lagi. Misalnya perintah untuk kalau mau main lagi pencet green flag lagi. Press the green flag to restart. Press green flag to restart. Ini ya ini perintah untuk pencet green flag lagi untuk mengulang. Nah, setelah itu kita balik ke restart. Setelah itu kita ambil ketika bendera hijau ditekan, forever jika
jika menyentuh watermelon atau ya kita masukkan lagi di sini atau watermelon 2 untuk watermelon 2 kita ingin dia switch backdrop to backdrop tadi. Bentar. Kita ganti kasih namanya aja ya backdropnya, kita biar nggak bingung. Kita kasih ini backdrop main. Ini backdrop kalah. Nah. Terus kita switch backdrop to backdrop kalah. Kita coba ya. Nah. Tapi kalau kita lihat di sini backdropnya ini bukan backdrop main. Karena apa? Kita belum di backdropnya belum kita kasih perintah saat ketika bendera hijau ini ditekan, backdropnya berganti ke backdrop main. Kita lihat di sini ya. Karena kan tertutupi oleh si ininya. Kita lihat dari sini. Ya, masih backdrop main. Jadi saat kita menyentuh si watermelon, backdropnya ganti ke backdrop kalah. Tetapi kan tertutupi oleh si racetrack. Nah, caranya kita kasih kode hide. Kita balik lagi ke sini. Kita kasih ketika backdrop switches to main, kita ingin dia show, jelas kan? Kita ingin dia terlihat gitu ya. Kita ingin dia tersembunyi. Setelah itu kita ingin saat backdrop switches to kalah, kita ingin dia hide. Nah, setelah itu kita di sini saya menggunakan fitur backpack biar cepat kita tinggal masukin. Nah, ini kita masukin ke sini. Ini 2 kode yang tadi saya masukkan, ini 2 kode yang saya gunakan kemarin. Saya taruh di sini, nanti dia muncul sendiri. Muncul main. Nah, kita restart, kita kasih kodenya. Langsung sudah ada. Kita kasih lagi ini. Kita kasih lagi ini. Kasih lagi ini sama ini, terus kita kasih lagi ini sama ini. Nah, coba kita lihat ya. Aku lihat itu watermelonnya hilang, tapi watermelonnya masih bergerak, masih kelihatan. Soalnya kita kasih kode di sini masih show. Jadi soalnya dia dikasih kode ini masih bergerak. Nah, caranya adalah kita ambil lagi ke event. Ketika backdrop switches itu kalah, kita ingin dia stop all. Begitu juga dengan kita taruh di sini. Kita tekan, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, coba ya. Kita fix up hilang. Sudah tidak bergerak lagi, sudah berganti dan semuanya sudah hilang. Tekan lagi. Nah, setelah itu yang kita ingin kita lakukan adalah membuat si koinnya ini hilang. Kita membuat koin ini hilang saat backdropnya ganti ke kalah. Jadi ketika backdrop switches to kalah, kita ingin dianya hide variable coins. Kita duplicate saat main, kita ingin dia show variable coins. Dan saat bendera hijau ditekan, kita ingin dia set coins to 0. Kita ingin atau dia di 0. Variable coinnya hilang. Dan juga saat backdropnya ganti ke kalah, kita ingin menambahkan sound effect. Sound effectnya namanya lose, kalah. Nah, kita kasih ini. Ketika backdrop switches to kalah, kita ingin dianya mutar play sound loose until done. Kita ingin dia mutar suara loose sampai selesai. Nah, setelah itu kita kan di game, kalau game trial tujuannya apa? Kita ingin dia mempunyai tujuan si mobil ini mengumpulkan koin sebanyak 30.
Jadi kita ambil when green flag diklik, forever jika sama dengan ya. Jadi kita operatornya jika koinsnya itu sama dengan berjumlah sama dengan 30, kita ingin dia switch backdrop to, bentar ya, kita bikin backdrop baru namanya backdrop menang. Kita duplicate aja ya, kita duplicate. Setelah itu kita ini ganti tulisannya, mohon maaf, ini saya kok ini you win, ini you game over, mohon maaf, saya bisa you win, ini saya game game over, mohon maaf, nggak konsentrasi. Ini game over, ini you win, sudah benar. Tapi kita ganti aja warna backdropnya biar bagus. Ini kita ganti warna merah. Sini kita ganti warna hitam, misalnya warna hitam. When koinnya sama dengan 30, kita ingin dia backdropnya ganti ke kalah 2, mau ganti menang nih, namanya menang. Ganti menang backdrop menang nih, lihat ya, 30 biar cepat saya cukup aja game caranya. Saya coba dia menambah 10 11 12 13 14. Nah, misalnya di sini backdropnya berganti tapi masih tertutupi oleh si reflectnya, masih tertutupi. Jadi kita sama yang seperti kita lakukan tadi yang saat backdrop which is to kalah, kita dia kasih kode ini, tapi kita ganti dengan main. Kita duplicate terus kita kasih menang ya. Kita ganti menang. Backdrop which is to menang, kita dia ingin hide. Terus lagi di backpack. Menang lagi, kita buka lagi, masukin ke sini. Nah, kita kasih ke semuanya ini, kita kasih ke semua sprite yang ada. Semua sprite yang ada kita kasih itu kode itu, biar saat backdrop tuh menang dia min hide. Nah, kita coba ya. Dari yang tadi kita change coin by coin biar cepat, biar nggak lama-lama. Dan kalau 30. Nah, tapi ini berarti belum saya kasih yang ini. Ini tadi yang mana nih? Yang ini berarti kita belum saya kasih yang ini. Jadi seharusnya hilang. Oh ya, sudah. Harusnya makan. Dapat kemana kita plus. Nah, tapi juga sama, dia koinnya masih berjalan. Kayaknya masih terlihat. Nah, kita lakukan yang sama ketika backdrop switches to ticket, kita menang hide variable coins. Terus juga di watermelon ini kita kasih juga ini duplicate juga saat menang. Kita stop all, kita ingin dia stop. Terus juga kita copy paste. Nah, ini dia berhenti juga, dia akan memberhentikan semuanya. Ketik lagi 15. Nah, 30 sudah, ini kan you win, berarti benar. Kita tambahin sound effect juga biar meriah. Saat menang tuh kita kasih sound effect menang gitu. Kita kasih sound effect, kalau nggak salah win. Udah kalau nggak win ya, bener win. Nah, sound effect win. Nah, dan saat backdrop switches to menang, kita ingin start sound win atau play sound win until done. Kita ingin dia memutar lagu ini sampai dia selesai. Satu itu teman-teman, backdropnya pindah ke sini. Saat mengumpulkan koin sebanyak 30, kita sebanyak 30,
dia backdropnya berganti ke menang. Yang kita ingin lakukan sekarang adalah menambahkan lagu saat bermain. Caranya adalah pertama kita pilih suara atau loops. Ya udah di loops di sini biasanya. Kalau nggak salah ada namanya dance drive around. Nggak ada di sini, berarti coba kita drive around. Nah di sini drive around. Ini lagu, kita akan memutar lagunya itu saat dia bermain. Jadi pada saat dia pindah ke backdrop menang, lagunya berhenti, dan saat backdrop kalah dia juga berhenti. Tapi saat dia backdropnya main, kita ingin dia memutar lagu itu mengulang-ulang. Nah caranya adalah ketika backdrop switches to main, kita ingin dia repeat until mengulang sampai not, bukan backdrop sama dengan bukan backdropnya ini kita ganti bukan backdrop number, jadi kita ganti backdrop name bukan backdrop main. Jadi dia akan mengulang sampai bukan backdrop main. Play sound drive around until done. Coba ya. Nah, lagunya terputar pada saat diganti ke pada itu suaranya hilang. Nah, coba cek kalau backdropnya ganti ke menang. Jadi mungkin itu cara membuat game Google Drive ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang kita share ke Google Chat, Google Meet Chat. Jadi sebelumnya kita kasih instruksi dulu ya, Pak. Oh, Jadi ya. kasih instruksi misalnya use the arrow keys to move the car. If you touch the watermelon, it's game over gitu. If you collect 30 koin misalnya, you win. Kreditnya misalnya kalau saya emang ini dari saya sendiri gitu ya, jadi made by myself gitu. Jadi saya ketik link ya, link ini saya share di sini. Ya, adik-adik yang pakai laptop bisa langsung diklik tuh. Nah, sudah. Nah, kita kalau koinnya biar koin sama watermelonnya atau koinnya lebih cepat atau lebih lambat gimana? Kalau mau Kecepatan. Kecepatannya sudah saya atur cuma segitu, nggak bisa saya cepatin. Oh gitu. Atau mungkin bisa nanti Coba coba kalau mau coba saya bisa kayaknya. Coba trial Coba ya. Misalnya kita pengen koinnya itu ting bisa, biar teman-teman tahu itu yang diganti apanya sih gitu. Oh, kalau misalnya koinnya ingin ganti kecepatannya ya, kecepatannya ya. Misalnya saya bikin variabel baru namanya speed misalnya. Speed. Di sini set speed, taruh di sini aja, set speed to 0. Speed to 0, dan di sini saya kasih misalnya move speed step. Coba ya, speed steps. Jadi move speednya kita atur quick random, misalnya kita acak misalnya, jadi sekitar berapa ya, biar ngomong-ngomong, coba ya, 1 sampai 5 misalnya, bisa nggak ya? Kita ketik 4 terus, bentar. Seharusnya bisa. Set speed. Itu nggak usah pakai variabel, mungkin bisa kayaknya. Coba. Itu dia menentukan langsung speednya 4 itu dari sistemnya? Apa? Iya, dari sistem. Jadi dia ngetik random pastinya.
Oh enggak, ini udah lambat tuh. Lambat, cepet, lambat. Ya, speednya nggak diganti tuh. Cuma tulisannya aja ya, tulisannya tok yang nggak diganti. Yang penting jadi speednya diatur acak nih, misalnya terserah dia mau speednya sebanyak 1 atau 5 gitu ya. Habis itu mungkin yang si watermelon juga bisa kita ganti. Nah, ini kita ganti juga move pick random 1 to 5. Move pick random 1 to 5. Masa bisa? Jadi sebenarnya mobil ini nggak bergerak kayak mobil melaju kan? Nggak usah di tampilan sini. Tampilkan di situ aja. Ya, mobilnya bukan mobil bergerak, yang bergerak itu adalah backgroundnya. Jalannya, ibaratnya gitu. Yang bergerak gambar jalan. Biar tampak seperti melaju, jadi yang bergerak itu gambar jalan. Ya, gambar jalannya. Oh, keren. Karena kemarin tuh Bu Eni coba ekspor mobilnya ini diekspor aja gitu. Sama Bu Eni diambil di scratch baru, kok nggak bergerak maju gitu. Terus Bu Eni soalnya saya yang backdropnya yang saya gerakin bukan si mobilnya. Jadi kalau misalnya kalau mobilnya bergerak itu nanti dia malah nyusun backdropnya tiba di sini misalnya. Hilang ya. Kebentur, akhirnya malah bingung. Iya. Oke, ada yang mau nanya? Yang mau nanya Maaf, mungkin... ada ulangannya. Ini Bu Eni live streaming ke Facebook Kelasku Digital, nanti dilihat ya. Insya Allah aman kok. Terus nanti Bu Eni masukkan juga di blog, di websitenya Kelasku Digital, videonya. Jadi ada ulangannya, ada. Nggak ulangan sih, itu namanya streaming. Saya cek dulu ya. Apakah so far so good? Oh, ada sih. Ada kayaknya. Iya, ada. Apakah ada suaranya? Ada. Soalnya itu kita sini saya menggunakan udah aman. Inspirasi awalnya dari mana Dita bikin ini? Sampai awalnya itu, saya nganggur gitu, mau ngapain tuh. Sekarang kan biasanya saya ada ide gitu ya, terus tiba-tiba saya ngeblank gitu, nggak tahu mau bikin apa. Tiba-tiba ada itu lagi main game. Terus di situ dalam gamenya tuh ada mini game. Nah, dia main mini game mobil-mobilan geser-geseran kayak gini. Tapi dalam HP, saya mikir penasaran bikin di Scratch. Nah, ternyata saya bikin di sini ya, ternyata bisa-bisa aja gitu. Enggak, ide yang bergerak itu jalannya itu dari mana tuh? Bergerak jalannya itu, kalau ide bergerak jalannya saya ngambil dari YouTube, dan terus ada aslinya kalau bergeraknya tuh bergerak vertikal, miring kan, bergerak miring. Ini saya aslinya dapat dari YouTube pun bergerak miring, terus saya mikir kalau bergerak horizontal gimana? Nah, saya otak-atik gitu. Oh, ternyata kita tinggal ganti yang kita balik yang itu harusnya X position, kita ganti jadi Y position gitu. Coba buka isi insight-nya deh. Jadi kita ngobrolnya sama lihat kode. Jadi kode ini dia aslinya awalnya itu yang Y pos ini jadi X pos yang kalau di awalnya. Nah, terus saya mikir kan gimana caranya biar dia tuh horizontal bukan vertikal. Terus saya berarti kan tinggal ganti Y posnya jadi X posnya jadi Y position gitu ya. Jadi saya buat Y position bukan pakai X position gitu.